Indonesia dinobatkan sebagai negara kedua paling kotor lautnya. Kita adalah bangsa yang suka mengotori laut. Sayangnya, sering yang dikemukakan bahwa penegakan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan kadang-kadang juga di masyarakat mengenal istilah tebang pilih. Ya, tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan tebang pilih, tapi dia pilih-pilih dulu, baru yang mana dia mau tebang, dia tebang. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi permasalahan, karena kan kemudian selama ini kita punya kebijakan otonomi daerah, di mana kemudian kita berharap daerah berkembang berdasarkan kondisi objektifnya, tapi sampai sejauh ini kita masih lihat disparitas yang terlalu jauh. Kadang-kadang satu misi negara dalam konteks pengelolaan sumber daya alam ini menjadi ancaman bagi negara atau kawasan lainnya. Bagi contoh hilirisasi nikel, kita habis-habisan dilawan oleh Uni Eropa, kita juga tidak diterima oleh Amerika dan lain sebagainya. Gitu. Putusan ada 4 urutannya, Pak. 1, prinsip kesetaraan dan keadilan, itu prinsip nomor 1. Yang kedua, public interest, di mana letak public interest dalam keputusan itu. 3, data, akal sehat, scientific approach. 4, saya kembali ke panelis dan waktunya ya kurang lebih 1 menit saja karena waktu sangat sempit. Saya ke sebelah sisi kanan, khusus khas UNMAS, yaitu Benua Maritim Indonesia. Silakan Rijal Idrus PhD untuk memberikan pertanyaan singkat saja. Silakan. ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Anies dan para hadirin yang saya muliakan. Bicara tentang kemaritiman, saat ini sayangnya berarti kita bicara tentang hal-hal paradoksikal atau ironi. Nah, ironi tentang ketidakmampuan kita mengelola kekayaan alam, ironi tentang ketidakadilan yang berakar pada kesenjangan pembangunan, seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Anies tadi dan juga di beberapa kesempatan. Kita misalnya bicara tentang kemiskinan nelayan yang justru miskin di tengah kekayaan sumber daya alam, padahal kita dikaruniai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, tapi pada saat yang sama disinilah lokasinya ekosistem laut yang paling terancam di dunia. Indonesia dinobatkan sebagai negara kedua paling kotor lautnya. Kita adalah bangsa yang suka mengotori laut, sayangnya. Nah, ekspor kita dari produk perikanan memang nomor 2 setelah Cina. Tapi itu dari segi beratnya, tonasenya, volumenya. Ketika ditanyakan berapa rupiah, kita justru terlempar dari top 10. Kita bahkan kalah dari Vietnam maupun Thailand. 7 presiden yang pernah memimpin Indonesia memiliki mimpi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim. Sayangnya sampai sekarang belum ada yang berhasil. Nanti kita lihat apakah presiden ke-8 mampu mewujudkannya. Dengan sadar Unhas memilih benua maritim Indonesia, nanti ada bukunya bisa diserahkan ke Pak Anies, sebagai landasan visi, sebagai bentuk komitmen kita di Unhas membangun sumber daya maritim Indonesia yang memang sebagian besarnya ada di wilayah KTI. Terakhir, salah satu masalah kunci memang adalah terletak pada politik anggaran. Dari 34 kementerian yang ada di dalam pemerintahan sekarang, itu ada 2 kementerian yang mendapat mandat khusus mengurus laut. Tapi kalau kita lihat politik anggarannya, kita ulik anggarannya dalam APBN 2023 misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan itu hanya mendapatkan 6-7 triliun. Sementara Kemenko Maritim dan Investasi itu
kurang dari 1 triliun. Totalnya itu hanya sekitar 8 triliun dari jumlah APBN yang 3.000 triliun. Saya hitung itu 0,27%. Dengan postur anggaran seperti ini, bagaimana kita berharap mau mengurus wilayah kedaulatan yang 70% itu? Pertanyaan saya, apa yang bisa lakukan untuk mengadres persoalan-persoalan itu, membalik paradoks tersebut berbekal dengan apa yang dikurani Tuhan kepada kita, kepada bangsa ini, dan membalik semua paradoks-paradoks yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Oke, sesuai permintaan Pak Anies, 1 menit. Saya? Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Anies Baswedan yang sangat saya hormati, selamat datang di Universitas Hasanuddin. Saya ingin berbicara kepada Bapak berkenaan tentang hukum dan penegakan hukum. Yang pertama, Pak, dirasakan oleh masyarakat kita dewasa ini bahwa penegakan hukum itu bersifat diskriminatif. Itulah sebabnya di dalam masyarakat ada sering yang dikemukakan bahwa penegakan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dan kadang-kadang juga di masyarakat mengenal istilah tebang pilih, ya. Tapi sebenarnya kalau menurut saya bukan tebang pilih, tapi dia pilih-pilih dulu, baru yang mana dia mau tebang, dia tebang. Berikut selanjutnya. Ya, selanjutnya tidak proporsional. Kenapa saya katakan bahwa penegakan hukum terkadang tidak proporsional? Karena seringkali penegakan hukum itu hanya dengan maksud mencari-cari kesalahan. Padahal sebenarnya, sejatinya tidak ada kesalahan. Yang terakhir, substansi hukum yang dilahirkan itu dikeluhkan masyarakat oleh karena produk hukum itu tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Oke, ya. Pertanyaan saya kepada Bapak Anies Baswedan yang sangat saya hormati, kiranya hal-hal apa yang Bapak akan lakukan untuk agar hal-hal yang saya sebutkan tadi tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat? Karena hal itu akan sangat mengganggu dan menimbulkan ketidakpercayaan kepada pemerintah, hukum, dan masyarakat. Demikian, terima kasih Pak Anies. Ya. Semoga kita bisa bertemu pada kesempatan yang lain. Selanjutnya, saya ke kiri dulu, Profesor Sukri Taman, dekat isi 1 menit. Sukri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Moderator, mohon izin Bapak dan Ibu, teman-teman mahasiswa. Pak Anies, tadi Pak Anies mengatakan satu ekonomi, ya. Tapi Pak Anies tadi belum menyatakan secara lebih jelas bagaimana satu itu. Sementara tadi di awal presentasi Pak Anies kan keberhasilannya Jakarta, gitu ya. Hampir semua Jakarta yang diperlihatkan tadi ya di video itu. Nah, apakah kemudian sementara Jakarta itu berbeda dengan Indonesia pada keseluruhannya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang akan Bapak urus adalah ada 17.000 pulau, 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota. Ini akan diurus dengan masing-masing permasalahannya. Nah, ini yang mau disatukan tadi Pak Anies kan, itu yang mau disatukan aspek ekonominya. Meskipun tadi kata kuncinya Pak Anies kan mengatakan bahwa tidak sama, tetapi setara, begitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi permasalahan karena kan kemudian selama ini kita punya kebijakan otonomi daerah, di mana kemudian kita berharap daerah berkembang berdasarkan kondisi objektifnya, tapi sampai sejauh ini kita masih lihat disparitas yang terlalu jauh.
Jadi itu saya kira menjadi salah satu tantangan saya dan sekaligus pertanyaan saya, apa yang kemudian akan menjadi kebijakan Pak Anies dalam konteks pengembangan otonomi daerah dan membawa masyarakat masuk ke dalam sistem satu ekonomi. Yang kedua, pertanyaan saya Pak Anies, saya mohon maaf, ini kondisi di daerah itu rata-rata kepala daerah itu kan ada kaitannya dengan partai politik. Itu rata-rata ada kaitan partai politik. Kita tahu susunan partai politik strukturnya kan sangat horizontal, sangat vertikal dari atas ke bawah. Nah, bagaimana kemudian Pak Anies akan memastikan bahwa urusan otonomi daerah yang sebagian besar dikelola oleh anggota-anggota partai sebagai kepala daerah atau punya afiliasi partai betul-betul akan jalan dalam kerangka itu, bukan kemudian menjadi perpanjangan tangan dari para politisi yang ada di pusat ke daerah. Itu mungkin Pak Anies. Terima kasih banyak. Ya, selanjutnya Profesor Adi Maulana, 1 menit juga. Terima kasih Pak Moderator, Pak Anies yang saya hormati. Karena ini terakhir kita ngomongnya santai-santai aja, walaupun juga cuannya besar ini. Jadi saya nanti akan lebih banyak bertanya tentang pengelolaan sumber daya alam. Tadi dalam presentase Pak Anies sudah menayangkan tentang potensi Sulawesi, terutama potensi nikel. Nikel Indonesia menjadi produsen nomor 1 di dunia. Kita punya potensi sebanyak 20 miliar ton. Dan itu menjadikan Indonesia menjadi penyuplai nikel hampir 50% sekarang. Nah, pertanyaan saya, tentu Pak Anies tahu ada yang disebut dengan natural resources curse, kutukan sumber daya mineral gitu. Jadi suatu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya mineral tetapi dia tidak secara ekonomi tidak sejahtera begitu. Nah, berarti kalau kita melihat sekarang kondisinya di Indonesia, 40% dari wilayah-wilayah yang notabene kaya dengan tambang-tambang nikel tadi itu justru dia kesejahteraannya itu sangat-sangat bawah sekali. Indeks pembangunan manusianya 20% dari wilayah-wilayah tersebut itu sangat rendah begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana strategi Pak Anies ke depan begitu supaya apa? Supaya pengelolaan sumber daya alam ini bisa lebih berkeadilan dan berkelanjutan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Anies juga tentu tahu apa yang disebut dengan natural resources sovereignty atau kedaulatan pengelolaan sumber daya mineral. Nah, one mission nation, kadang-kadang satu misi negara dalam konteks pengelolaan sumber daya alam ini menjadi ancaman bagi negara atau kawasan lainnya. Bagi contoh hilirisasi nikel, kita habis-habisan dilawan oleh Uni Eropa, kita juga tidak diterima oleh Amerika dan lain sebagainya gitu. Ini harus punya sikap yang jelas seperti itu. Nah, kenapa? Karena sumber daya alam kita ini besar sekali. Nah, bagaimana sikapnya untuk masalah dua hal yang besar ini? Paling tidak nantinya ke depan kita berharap kekayaan sumber daya mineral di Indonesia ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu, Pak Anies. Terima kasih. Terima kasih. Kita minta satu mahasiswa dari perempuan. Silakan, silakan. Ya. Silakan, silakan. Terakhir ya. Aduh. Cepat, Mike. Tes 1. Oh iya. Sudah poin ya. Baik, selamat siang Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya cukup terkait ketenagakerjaan karena Pak Anies sudah menunjukkan niatan untuk menghadirkan perluasan kesempatan kerja dengan misalnya akses permodalan lebih ke sektor informal dan reindustrialisasi. Namun kalau kita kaitkan dengan program akselerasi pendidikan Pak, itu artinya dalam beberapa tahun ke depan akan lebih banyak lulusan sarjana kemudian. Namun kita lihat data dari BPS sendiri yang paling terakhir di Februari lalu tahun 2022 adalah pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Oh iya. Akhirnya terbukti bahwa dari seluruh total pengangguran terbuka yang mencari pekerjaan itu 5% adalah lulusan sarjana dan hampir 5% dan 4,6% itu adalah lulusan diploma. Jadi pertanyaan saya Pak, sekiranya bagaimana visi Bapak untuk meningkatkan inklusivitas penyerapan tenaga kerja ini di tengah ragamnya skill set yang akan dimiliki generasi muda, terutama yang bakal semakin meningkat juga ke depannya. Jujur saya Pak, karena saya mahasiswa sastra Perancis. Mbak, begini, maaf,
di depan suaranya bergaung. Jadi bergaung. Jadi Anda bicaranya agak pelan sedikit speednya. Speednya dikurangi, slow down. Ya, langsung to the point dan pelan-pelan. Tapi pelan-pelan karena suaranya bergaung. Baik Pak. Oke, kalau gitu to the point saja. Kira-kira bagaimana visi Bapak untuk meningkatkan inklusivitas penyerapan tenaga kerja di tengah ragamnya skill set yang dimiliki oleh generasi muda kita yang pastinya akan semakin berkembang lagi dengan program akselerasi pendidikan. Namanya siapa? Nama? Saya Rike Pak dari program studi sastra Prancis. Rike Pak. Oh, dari sastra Prancis ya? Nama? Rike. Nike. Rike. Oke, kita persilakan Pak Anies untuk memberikan jawaban. Terima kasih Pak. Pertama Prof. Rizal Idrus soal kemaritiman. Prof, kalau boleh saya reflektif sedikit Prof. Benar sekali yang Prof sampaikan bahwa banyak agenda mendapat perhatian banyak itu ketika sampai kepada fase pemerintahan itu hilang di jalan. Bukan hanya kemaritiman Pak. Kemaritiman itu salah satu. Tapi banyak yang hilang di jalan. Jadi saya mencoba mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi begini Pak, ketika gagasan pembaharuan itu dibawa oleh seorang yang terpilih melalui proses politik, dia masuk ke dalam struktur birokrasi yang datangnya sendirian, Prof. Seorang presiden terpilih, seorang gubernur terpilih, seorang wali kota terpilih lewat proses pemilu. Dia masuk di kantor itu sendirian. Dia membawa janji ketemu dengan birokrasi yang sudah menjalankan hal yang dari tahun ke tahun cuman diubah sedikit-sedikit. Oke. Termasuk anggaran. Bawa anggaran, dibawa ke Kementerian Keuangan, dibawa ke Kementerian dan Badan Teknis. Di situ mereka mengatur anggaran itu dengan melihat tahun lalu. Begitu. Apa yang menjadi janji ketika kampanye itu hilang di tengah proses teknokrasi, hilang di tengah proses, termasuk soal kemaritiman, tapi juga soal-soal lain banyak. Karena itulah kemarin ketika kami bertugas di Jakarta Pak, kami belajar proses itu, kami membentuk sebuah delivery unit. Delivery unit ini namanya TGUPP. Apa tugasnya? Semua janji kampanye itu diturunkan di dalam program teknis yang lalu dimasukkan ke tiap sedinas-dinas yang ada, sehingga dia muncul dalam anggaran di Bapeda, dia muncul dalam anggaran di dinas teknis. Oke? 23 janji diterjemahkan menjadi 150 program, dan 150 program itu diterjemahkan dalam ratusan kegiatan. Ini prosesnya teknokratik 100%. Lalu dikendalikan pelaksanaannya. Dikendalikan dengan cara apa? Ada KPI untuk pelaksanaan tiap-tiap program sesuai dengan janji yang dibuat. KPI ini diawasi oleh kantor gubernur, sehingga setiap dinas harus melaksanakan yang menjadi janji gubernur. Dan apa yang terjadi? Janji itu kemudian delivered, janji itu kemudian terlaksana, dan janji itu tercermin dalam anggaran. Dan ketika itu dilakukan, setiap pihak yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi, mereka diberikan insentif dan disinsentif. Kalau di Jakarta yang kita lakukan, nanti saya jelaskan mengapa ini saya sebutnya selalu Jakarta. Bila programnya tidak terlaksana, maka tunjangan kinerja daerahnya ditahan 5%. Bila bulan berikutnya tidak terlaksana, masih ditahan 5%. Bila kemudian terlaksana, maka bulan pertama dikembalikan. Bila terlaksana, bila tidak terlaksana 3 bulan, maka yang bulan pertama hilang. Bukan satu orang atasannya, seluruh jajarannya. Dan apa yang terjadi? Semua program yang dituliskan sebagai terjemahan janji
harus terlaksana di lapangan, karena kalau tidak seluruh jajaran tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Bukan gaji, tunjangan kinerja. Karena tunjangan kinerja disambungkan dengan kinerja. Kinerja disambungkan dengan janji gubernur. Janji gubernur diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, jadi yang missing dalam proses ini adalah begini, sistem birokrasi kita ada career track dan tidak ada political appointee. Di dalam demokrasi ada elected official, ada teknokrat, dan di antara itu namanya political appointee. Nah, political appointee itu missing, Pak, di kita. Sehingga lost in translation, exactly. Lost in translation. Dan itu begitu banyak program, hal-hal yang mendasar. Nah, kami menyaksikan wali kota, bupati, gubernur, termasuk presiden mengalami yang sama. Dia sampai di kantor, seluruh jajaran punya pandangan yang seperti pandangan pemerintahan sebelumnya. Nah, itu sebabnya dibuat delivery unit. Nah, ini saya melihat sebagai solusi. Mudah-mudahan nanti, Pak, gagasan, kalau boleh kami dapat gagasan kemaritimannya, kemudian itu bisa diwujudkan dalam bentuk janji, dalam bentuk program, dalam bentuk kegiatan yang dikendalikan. Nah, Prof. Sukri, saya menyebutkan Jakarta, bukan Jakartanya, tapi metode berpikirnya. Itu yang saya tawarkan. Metode berpikirnya apa? Bagaimana kita melihat masalah dan bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode yang seperti dikerjakan di kampus, scientific process, sehingga proses teknokratik itu bisa terlaksana. Nah, Jakarta tentu berbeda dengan daerah lain, tapi juga ketika bicara Makassar, bicara Surabaya, bicara Banda Aceh, masing-masing berbeda. Tapi metode untuk bisa menyelesaikan masalah itu yang bisa diadopsi. Jadi saya menjawab kalau pertanyaan Pak Prof. Rizal, sekaligus sampaikan Pak Sukri tadi tentang pendekatan, Pak. Dan kalau pendekatan ini tepat, maka kita bisa melakukan ekstrapolasi, bisa dikerjakan di banyak tempat yang lain bila metodenya tepat. Nah, kami dalam mengambil keputusan ada 4 urutannya, Pak. 1, prinsip kesetaraan dan keadilan, itu prinsip nomor 1. Yang kedua, public interest, di mana letak public interest dalam keputusan itu. 3, data, akal sehat, scientific approach. 4, undang-undang, regulasi, dan semua peraturan yang ada. Urutannya dibuat begitu, tidak dibalik. Karena kalau dibalik kita menuntut pada aturan nomor 1, maka banyak aturan yang tidak secara saintifik masuk akal. Kita ketemu dengan aturan yang secara keadilan tidak terpenuhi, aturan yang bicara kepentingan umum tidak terpenuhi. Ini dibalik. Dan dengan pendekatan yang dibalik itu kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya terobosan. Nah, ini erat kaitannya dengan yang disampaikan Prof. Sukri tadi, bagaimana menghadapi partai-partai politik. Saya menggunakan pengalaman di Jakarta, Mbak. Pada waktu itu saya gubernur, bukan anggota partai politik manapun, dan sampai sekarang bukan anggota partai politik manapun. Kami melihat ketika berkomunikasi dengan partai politik, membawa argumen teknokratik itu powerful ketika disampaikan juga ke publik, sehingga menjadi wacana di publik dan publik yang membantu untuk bernegosiasi dengan partai-partai politik. Nah, ada satu hal yang menurut kami harus dibereskan, pembiayaan politik. Hari ini pembiayaan politik itu tidak ada yang mau menyentuh, Pak. Dalam kenyataannya menjalankan universitas, ini Pak Rektor tahu persis, ongkosnya jelas. Tenaga adminnya, listriknya, airnya itu ada. Kita saat ini menganggap partai politik yang ada biayanya kita tutup mata. Kita nggak mau peduli bagaimana mereka harus menutup biayanya. Menurut kami sudah harus ada reform di situ sehingga partai politik bisa beroperasi dengan sehat dan tidak menugaskan wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR untuk melakukan fundraising lewat APBD dan APBN. Oke? Nah, mereka semua dapat tugas. Kenapa? Karena partainya harus dibiayai. Nah, sementara kita rame-rame tutup mata, seakan-akan partai nggak perlu biaya. Nggak bisa. Partai itu harus bayar listrik, harus bayar telepon, bayar staff, bayar air. Itu fakta. Nah, selama pembiayaan ini tidak dipikirkan dengan serius, dan political financing, party financing is nothing new. Di semua negara demokrasi pasti ada pengaturan itu. Nah, kita harus masuk wilayah itu, Pak.
untuk menyelesaikan problem bagaimana daerah itu, kepala-kepala daerah dikendalikan oleh istilah Bapak tadi dari pusat. Lalu Pak Prof. Said Karim, soal hukum, Bapak bercerita tentang ada pihak yang selalu dicari-cari kesalahannya. Rasanya saya punya contoh banyak tuh Pak soal itu Pak. saya tahu Pak yang begitu-begitu tuh Pak. Jadi rasanya memang bukan rasanya, ini memang harus dikoreksi. Dan dimulai dari mana? Harus ada arah kepemimpinan. Arah kepemimpinan memberikan tegas ke bawah seluruhnya value apa yang dipegang. Saya berikan ilustrasi Pak. Kalau Anda memimpin 10 orang, maka setiap orang Anda berikan tugas. Si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini. Kalau Anda memimpin 10 orang. Kalau Anda memimpin 200 orang, maka Anda berikan struktur organisasi, SOP, dan target. Lalu 200 orang itu bisa bekerja. Tapi kalau Anda memimpin 200.000 orang, apalagi memimpin 270.000 orang, maka Anda tidak bisa kasih tugas setiap orang. Anda tidak bisa sekedar struktur organisasi. Anda harus membuat tata nilai yang diikuti oleh semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Mereka mengikuti tata nilai. Selama kepemimpinan tidak menegaskan nilainya, maka yang ada di bawah akan jalan sendiri-sendiri dengan kepentingannya masing-masing. Ini harus dikembalikan di Republik ini. Nilai ini, pegang. Dan kalau nilai itu dipegang, maka ke bawah itu menurun. Saya tidak punya contoh pengalaman polisi, kejaksaan, pengadilan, karena saya tidak punya jurisdiksi itu. Tapi saya punya jurisdiksi Satpol PP. Dan Satpol PP di Jakarta dulu dikenal dengan Satpol PP yang tega. Betul tidak? Tega. Tega untuk melakukan penegakan hukum. Lalu saya kumpulkan Pak Satpol PP ini. Kenapa kalian ini justru menjadi alat bagi mereka yang kaya? Kenyataannya nih, mereka yang makmur terbantu kan, terjaga, tapi mereka yang di bawah itu tidak. Dan ditegaskan bahwa tugas Anda menegakkan peraturan dan memberikan rasa tenang kepada mereka yang di bawah. Dan ketika proses rekrutmen mencari pimpinan Satpol PP, ketemu petugas potensial, dipilih jadi kepala Satpol PP, yang dipilih adalah seorang yang dulu ayahnya adalah pedagang buah di Jakarta, yang masa kecilnya menyaksikan ayahnya dikejar-kejar oleh terantip. Oke. Anda sekarang kepala Satpol PP, Anda rasakan dulu ketika masih kecil bagaimana ayah Anda dikejar-kejar oleh petugas Satpol PP. Sekarang nilai yang Anda harus berikan adalah cari jalan keluar agar yang kecil tetap bisa hidup tanpa harus disingkirkan dan ditutup mata pencahariannya. Oke? Begini. Observasi. Kalau yang makmur melanggar biasanya karena keserakahan. Oke? Tapi kalau yang miskin melanggar biasanya karena kebutuhan. Beda sekali solusinya. Yang melanggar karena keserakahan, hukumannya adalah hukuman yang menjerakan. Itu cara mencegahnya, hukuman menjerakan. Tapi kalau mereka yang di bawah melanggar, itu karena kebutuhan. Harus diselesaikan kebutuhannya, mereka akan berhenti melanggar. Pendekatannya kira-kira begitu. Saya sudah harus jalan ini. Prof. Adi, terkait pertanyaan terakhir terkait dengan daerah pertambangan yang justru, iya Pak, di Sulawesi kita banyak nih contoh pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kan kenyataan deh salah satu yang tertinggi di Indonesia, tetapi ya di Sulawesi Tengah salah satu yang tertinggi di Indonesia, tapi angka penganggurannya tinggi, angka kemiskinannya tinggi. Menurut saya salah satu cara paling praktis adalah mengharuskan seluruh perusahaan-perusahaan yang beroperasi itu kantor pusatnya di dekat lokasi operasinya. Pindahkan, semuanya di Jakarta kantornya Pak. Dan ketika kantor di Jakarta, seluruh transaksi itu dihitungnya di Jakarta. Penyerapan tenaga kerja untuk pendukungnya di Jakarta. Harus ada dorongan untuk mereka beroperasi di wilayahnya. Yang kedua, dalam rekrutmen tenaga kerja, betul-betul harus memprioritaskan tenaga kerja di sekitar wilayah operasi daripada tenaga kerja yang dari luar. Ada kendalanya. Apa kendalanya? Kompetensi yang tidak sesuai. Nah, kompetensi yang tidak sesuai itu bisa
tingkatkan dalam jangka pendek merekrut dari luar daerah, tetapi diiringi dengan pendidikan vokasi yang dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana, sehingga kemudian pada waktunya mereka akan turnover bergantian. Kalau ini tidak dikerjakan, sampai kapanpun daerah itu tenaganya tidak akan terampil. Ini salah satu contohnya. Kemudian kedaulatan berhadapan dengan internasional. Menurut saya kita harus berani mengungkapkan apa yang menjadi kepentingan nasional kita di hadapan dunia internasional. Sampaikan apa adanya. Kenapa sampaikan apa adanya? Kita ajak mereka berpikir seperti kita. Bila Anda di posisi saya harus mengelola 270 juta penduduk dengan kekayaan seperti ini, adilkah bila pembagiannya seperti ini? Adilkah bila tidak adil, it will not be sustainable. Sustainable agreement itu pasti berbasiskan kepada kesetaraan dan keadilan. Nah, kami melihat Indonesia harus kembali asertif di dunia internasional, tidak membebek, tidak mengikuti, tapi menunjukkan kami punya sikap dan kami artikulasikan sikap itu dalam bahasa diplomasi yang dipahami oleh internasional. Menurut saya itu bisa sekali dilakukan. Sekarang soal hilirisasi kita sudah melakukan itu. Soal hilirisasi kita berhadapan dengan internasional dan pemerintah steady, teguh di dalam pendekatannya. Diplomasinya harus dikerjakan untuk menghadapi tantangan global. Tapi saya melihat di sektor-sektor lain sebenarnya banyak yang kita bisa kerjakan. Ada sektor tekstil misalnya yang padat tenaga kerja, ada sektor produksi sepatu dan lain-lain yang padat tenaga kerja, yang kita sering berhadapan dengan dunia internasional yang punya kepentingan berbeda. Juga seperti kelapa sawit, kita juga punya tantangan global yang cukup besar. Tapi saya melihat diplomasi kita harus bisa membela kepentingan domestik di hadapan dunia internasional, dan saya yakin internasional akan memaklumi bila argumen yang disampaikan masuk akal dan berkeadilan. Bapak sekalian, waktunya sudah habis. Terima kasih atas. Oh, sebentar, yang terakhir tadi Rike, soal bagaimana membuat inklusif ya lapangan pekerjaan yang lebih inklusif. Kami melihat pelaku ekonomi mikro itu yang harus didorong, karena yang mikro ini akan memiliki variasi yang banyak, dari mulai sektor kuliner sampai dengan industri yang skalanya mikro dan paling cepat menyerap tenaga kerja. Ini juga praktek pembelajaran yang paling cepat bagi anak-anak muda yang sudah baru selesai sekolah, baru selesai kuliah untuk masuk ke dunia usaha. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Baiklah, kita akhirnya tiba pada ujung. Untuk itu, terima kasih banyak atas kedatangan Pak Anies dengan tim yang sudah berbagi dengan UNAS. Semoga masukan-masukan dari para profesor tadi bisa lebih menyempurnakan, mendewasakan atau menyempurnakan atau mengkumplitkan gagasan-gagasan besarnya Pak Anies. Dan kepada para hadirin, terima kasih punya juga atas tertib, lancar dan aman acara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.